Jadi tema kita tahun ini itu sebetulnya merupakan realisasi daripada wujud prinsip dasar kita. Jadi tema yang kita sebutkan itu menampakkan bahwa pramuka itu memang harus menjaga itu. Tema pramuka tahun ini kan pramuka berjiwa Pancasila menjaga NKRI. Nah, itu terkait dengan prinsip dasar. Di prinsip dasar itu yang pertama itu kan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua itu peduli dengan bangsa dan tanah air. Peduli terhadap lingkungan dan segenap isinya. Peduli terhadap dirinya pribadi dan menaati yang namanya kode kehormatan pramuka. Itulah 4 prinsip yang dipegang oleh pramuka di dalam setiap pendidikannya, kurikulumnya, aktivitas mereka. Sehingga insya Allah pramuka itu tetap sejalan dengan nilai-nilai bangsa dan tentu saja menjaga NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Sobat Diskominfotik Provinsi Riau sekalian, apa kabar? Semoga selalu sehat ya dimanapun Sobat berada. Kembali lagi di podcast Diskominfotik Provinsi Riau, pastinya bersama saya, Yolanda Mardayaya. Nah, episode kali ini spesial kita memperingati HUT Pramuka ke-63 tahun 2024. Dan pastinya setiap ada HUT yang meriah ini, pastinya kita sudah kedatangan narasumber spesial kita. Nah, kali ini kita kedatangan Ketua Polda Riau, Kak Kasyarudin SH. Apa kabar, Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Kemudian ada Ketua Dewan Kerja Pramuka Riau. Siap. Yaitu Kak Raka Teguh Pratama. Apa kabar, Kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya, Kak. Terima kasih, Kak. Oke. Nah, kalau di Pramuka ini kita biasa panggil Kak ya. Benar. Makanya awet muda semua ya. Alhamdulillah. Oke. Nah, karena kita memperingati HUT Pramuka ke-63 tahun 2024 nih. Nah, sebelum mengulik-ngulik tentang HUT Pramuka sendiri, kegiatan apa aja yang ada, mungkin Yolan mau tanya-tanya dulu nih. Kalau Kak Kasyarudin udah berapa lama sih Kak bergabung di Pramuka sendiri, Kak? Alhamdulillah saya sudah 47 tahun lebih ya. Sejak saya remaja, walaupun ada fluktuasi. Nah, awal join di Pramuka sendiri itu dari mana sih, Kak? Apakah memang dari sekolah atau dari teman-teman? Dari sekolah. Dari sekolah ya. Berarti memang diprogramkan dari sekolah. Biasanya memang sekolah sampai sekarang juga masih ada program pramuka ya. Alhamdulillah di sekolah, masih. Ya? Dan keterusan sampai 47 tahun loh, luar biasa. Itu konsisten untuk setia di pramuka sendiri gimana, Kak? Di pramuka menarik ya. Karena saya sebut tuh semuanya ada. Gitu. Semuanya ada, baik pengetahuan, wawasan, teknologi, dan pramuka itu memang dididik untuk senantiasa dapat mengikuti perkembangan zaman. Dan yang paling jelas tanpa menghilangkan akar budaya, jati diri bangsa kita. Apa sih yang Kak Kasyarudin dapat setelah 47 tahun bergabung di pramuka ini? Yang mungkin mengubah diri menjadi lebih positif atau kegiatan-kegiatan yang lebih positif gitu. Ya, merubah diri lebih positif dan banyak kegiatan-kegiatan yang positif. Dan di pramuka ini hampir melibatkan berbagai komponen masyarakat. Tidak hanya pemerintah, juga anggota masyarakat. Juga swasta, dunia usaha. Bahkan kementerian kita juga, bahkan TNI Polri juga terlibat, di mana disebut dengan istilah satuan karya. TNI ada Angkatan Laut dengan satuan karya baharinya, ada TNI Angkatan Udara dengan satuan karya Dirgantara, ada TNI AD dengan satuan karya Wirakartika. Kementerian juga demikian, banyak dikenal dengan satuan karya. Itu di Indonesia sekarang sudah ada 13 satuan karya pramuka, di mana peran-peran satuan karya ini menampung anak-anak remaja kita yang namanya penegak dan pandega itu untuk mereka menggali ya, memupuk dan juga memperkuat
kecakapan hidupnya, life skill-nya selama 6 bulan. Dan 6 bulan di sana, misalnya di satuan karya A, mereka akan beralih lagi ke satuan karya berikutnya. Begitu seterusnya, sampai mereka usianya sudah 26 tahun. Karena di penegakan sampai 26 tahun. 26 gitu. tahun ya? Iya. Oke. Berarti sudah banyak lah melalui Ya. kegiatan-kegiatan yang ada di Pramuka. Ya, jadi menarik gitu. sekali. Jadi kalau Pramuka ini, makanya dia di alam itu tetap ada. Karena dia dan saya ingin menyampaikan di Pramuka itu ada namanya prinsip dasar. Oke. Jadi tema kita tahun ini itu sebetulnya merupakan realisasi daripada wujud dari tema prinsip dasar kita. Jadi tema yang kita sebutkan itu menampakkan bahwa Pramuka itu memang harus menjaga itu. Tema Pramuka tahun ini kan menjaga Pancasila, Pramuka berjiwa Pancasila, menjaga NKRI. Nah, itu terkait dengan prinsip dasar. Di prinsip dasar itu, yang pertama itu kan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua itu peduli dengan bangsa dan tanah air. Peduli terhadap lingkungan dan segenap isinya. Peduli terhadap dirinya pribadi. Dan menaati yang namanya kode kehormatan Pramuka. Itulah 4 prinsip yang dipegang oleh Pramuka di dalam setiap pendidikannya, kurikulumnya, aktivitas mereka. Sehingga insya Allah Pramuka itu tetap sejalan dengan nilai-nilai bangsa dan tentu saja menjaga NKRI. Sesuai tema kita ya. Ya. Nah, kalau Kak Raka sendiri udah berapa lama nih Kak bergabung di Pramuka sendiri, dari umur berapa? Baik, terima kasih Kak Yolan. Tentu tidak selama Kak Kasyarudin ya, tentu tapi harapannya bisa lebih lama mungkin, barangkali ya. Amin. Jadi kalau dibilang mungkin seperempatnya, saya baru 13 tahun di Gerakan Pramuka. Alhamdulillah Gerakan Pramuka ini bagi saya jadi sebuah titik balik. Bahwasannya anak muda ini selalu mencari kegiatan, selalu mencari kesibukan, selalu pengen explore. Dan saya pikir Pramuka adalah salah satunya dari pilihan yang paling tepat yang pernah saya buat dalam hidup saya gitu. Dari Pramuka, alhamdulillah kalau Indonesia ini boleh dibagi jadi 5 pulau besar, 4 pulau besar sudah saya kunjungi dari Pramuka. Wow, keren. Nah, begitulah besarnya Gerakan Pramuka dan begitu baiknya Gerakan Pramuka, etika dan norma Gerakan Pramuka seperti yang diajarkan kepada kakak kami adiknya, tentu ini jadi bekal bagi kami untuk menempuh hidup di masa depan. Bahwasannya kami, Pramuka Penegak Pandega ini sesuai dengan Trisatianya sudah dipersiapkan nih Kak, ada di bunyinya mempersiapkan ikut serta membangun masyarakat. Jadi kita yang umuran Pramuka Penegak Pandega 16-25 tahun ini udah dipersiapkan kakak kita ini untuk ikut serta membangun masyarakat. Sehingga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan itu semuanya yang punya dampak dan manfaat bagi masyarakat. Jadi kalau orang masih berpikir kegiatan Pramuka itu tepuk-tepuk, nyanyi-nyanyi gitu kan, jalan-jalan, enggak begitu. Justru kegiatannya banyak ke peningkatan keterampilan. Tahun lalu saya diberangkatkan Kak Kasyarudin ikut ke latihan pengembangan kepimpinan. Ini di Pusat Pendidikan Artileri Medan, Pusdik Armet di Cimahi. Nah, yang di sana saya pikir yang didik itu perwira militer Kak ya. Tapi kali ini Pramuka yang dididik di sana. Jadi ya sama dan Pusdiknya sekalipun memberikan pengarahan dan materi motivasi kepada kami, dan pematerinya juga luar biasa kelasnya. Ada Pak Ridwan Kamil, ada ke Kadin Indonesia, ada Bu Atalia, ada Jadi Pramuka itu saya pikir adalah organisasi yang paling nyaman diikuti, minim sekali konflik ada di Gerakan Pramuka. Kalau orang mikirnya nih pemilihan, saya ketua Dewan Kerja Daerah, artinya saya memimpin Pramuka Penegak Pandega se-daerah Riau. Tapi waktu pemilihan saya juga minim konflik. Mungkin ya, kalau musyawarah di mana-mana agak besar nih kan. Karena di Pramuka tidak ada kepentingan. Yang di Pramuka yang ada hanya kebermanfaatan. Begitu mungkin nggak? Luar biasa. Minim konflik yang buat mungkin jadi fokusnya belajar. Fokusnya yang belajar gitu ya, bukan fokus ambisi untuk menjadi pemimpin. Membangun diri. Karakter. Iya, karakter. Iya benar. Lebih ke karakter yang baik gitu. Nah, kalau Raka sudah 13 tahun di Pramuka, ada nggak sih Raka merasa dengan ikut Pramuka ini aku berbeda nih dari teman-teman yang lain gitu? Mungkin dari segi kedisiplinan, dari segi pengetahuan, mungkin ada nggak sih terpikir seperti itu atau merasakan seperti itu?
Ya, terima kasih Kak. Kalau dipikirkan itu awalnya memang kita nggak berpikir nih. Oke. Karena waktu saya SMP itu saya termasuk adalah siswa yang paling takut untuk berdiri ke depan, maju, menampilkan ataupun berbicara gitu kelasnya. Tidak percaya diri ya? Tidak percaya diri sama sekali. Di pramuka kita awalnya dipaksakan untuk tampil, berani saja tampil. Bagaimanapun caranya, yang penting kamu tampil. Ternyata hal ini lama-lama memupuk kepercayaan diri kita. Sehingga cenderungnya waktu saya sekarang ya saya suka berbicara di depan publik. Iya. Saya suka ngomong, saya suka cerita. Dan di pramuka itu diajarkan benar-benar apa yang ada di pikiran kita mampu kita tuangkan ke naskah, Kak. Oke. Jadi mungkin banyak orang bisa berbicara, tapi tidak bisa dipahami orang banyak karena Iya. tidak punya naskahnya. Kalau dia berbicara sendiri kan sulit bisa didengar semua orang kan. Iya. Kami diajarkan bagaimana nuangkan pikiran ini jadi sebuah naskah sehingga bisa dipelajari, ada literatur dan orang semuanya bisa paham. Oke. Jadi pramuka itu berdampak sangat-sangat baik bagi saya dan karena ada perubahan bagi diri saya waktu penggalang dulu waktu SMP sampai ke SMA. Saya aktif banget pramuka di SMA. Orang tua saya tak punya kekhawatiran. Oke. Lebih percaya. Iya, jadi awalnya orang tua saya mungkin khawatir nih kalau saya pulangnya lama, sering main Kemana kemana nih, gitu. Raka? Iya. Tapi kalau saya bilang saya pergi pramuka karena kemahnya 3 hari, 4 hari, orang tua saya tidak punya kekhawatiran. Oke. Dan malah memberikan dukungan yang baik nih karena kegiatan yang diikuti baik dan mungkin kita yang mengalami tidak sadar nih, tapi orang tua mungkin sadar nih, Sadar. ada perubahan terhadap diri kita jadi Sadar. lebih baik. Sehingga dukungan itu semakin lama semakin menguat. Sehingga dipercayakan lah, alhamdulillah tidak dilalaikan juga yang lainnya. Begitu kira-kira. Luar biasa. Berarti berdampak positif ya, Kak ya. Selama pramuka sendiri ada hal yang mungkin dulunya nih kayak tadi nggak percaya diri, sekarang lebih percaya diri, sekarang ngomongnya lebih leluasa lagi, lebih berani tampil di tempat umum juga. Gitu. Luar biasa sih. Karena anak-anak sekarang mungkin memikirkan bahwa pramuka itu ya hanya camping mungkin ya, nggak tahu mungkin nilai-nilai apa yang dalam pramuka. Nah itu mungkin yang mau kita sharing ke sobat-sobat biar tambah banyak lagi anak-anak yang sadar akan pentingnya pramuka ini. Nah Kak Kasyarudin, kalau kegiatan apa saja sih yang akan dilaksanakan untuk menyambut HUT Pramuka ke-63 ini Kak? Jadi kita di samping sudah diarahkan dari kuarter nasional, juga kita punya program tambahan ya. Oke. Nasional memang ada arahan menjelang Hari Pramuka itu ada bakti sosial, ada kegiatan gotong royong dan segala macamnya, dan itu kita laksanakan. Namun yang paling penting di Pramuka Riau ada program yang memang otonom kita seperti Raimuna daerah. Jadi ada namanya Jambore ya. Jambore itu baik untuk anak-anak umur 7 hingga 10 tahun itu siaga. Ada namanya Jambore untuk anak-anak penggalang umur dari 12 tahun hingga 15 tahun. Dan untuk mereka remaja nih dari 17 hingga 25 tahun itu namanya Raimuna. Nah, itu untuk remaja. Nah, tahun ini Jambore sudah kita laksanakan sebelum-sebelumnya. Bahkan di Pramuka juga tidak ada membedakan. Jadi kan bahkan kita ada gugus depan difabel, ada gugus depan anak-anak, bahkan yang anak-anak yang di bawah. Itu ya difabel ya. Itu ada gugus depan pembinaannya khusus. Karena di Pramuka ini, saya tambahkan, di Pramuka ini memang mengakui keunikan anak-anak. Karena setiap anak-anak, setiap kita nih pasti berbeda. Dan itu di Pramuka disebut keunikan. Dan kita punya metode, punya kurikulum untuk bagaimana menanam karakter kepada anak-anak. Bahasa agamanya akhlak ya, karakter. Itu sudah ada. Nah, apapun kegiatan pramuka seperti Raimuna daerah ini, itu memang kami serahkan dalam rangka pembinaan mereka, kepercayaan diri mereka, komunikasi mereka, pembauran mereka segala macam kita percayakan pada anak-anak muda ini. Jadi nanti mengenai kegiatan Raimuna daerah itu banyak sekali. Dan tahun ini agak khusus ya, karena biasanya hari ulang tahun pramuka itu diadakan di provinsi. Maka tahun ini sepertinya udah lama saya rasanya yang dilaksanakan di kabupaten, baru rasanya tahun ini. Yang kita pusat di Kabupaten Siak. Dan mereka sebagai tuan rumah. Itu kegiatan menjelang pramuka itu, Raimuna itu berhimpun berbagai kegiatan. Karena di situ ada BUMN, ada BUMD, ada perusahaan swasta, ada pemerintah, bahkan saya dengar ada KPK. KPK juga ikut, mungkin memberi materi kepada kita, dan di situ ada bazar.
Bazar juga melibatkan masyarakat sekitar itu, ekonomi menengah ke bawah. Kita sediakan lapak, nanti jelas gitu, anak-anak ini gitu. Dan juga kita punya stand ya, kalau untuk tidak menyebut stand yang mewah lah seperti pameran-pameran, kita punya ruang. Itu untuk masing-masing kotir cabang, untuk masing-masing sekolah, dari gugus depan mereka untuk menampilkan produk-produk mereka. Mungkin di Riau ini orang tidak tahu. Saya tahu bahwa di Dumai itu ada satu gugus depan di pesantren. Itu produk mereka itu sudah sampai ke Belanda, sudah sampai ke Jepang. Itu anak itu dari pesantren. Saya tak tahu, mudah-mudahan mereka bisa tampil nanti di Siak. Jadi banyak sekali kegiatan. Saya tidak dapat menyebut satu-satu ya. Tapi intinya kegiatan-kegiatan itu dalam rangka pendidikan, dalam rangka membangun motivasi, dalam rangka membangun kebersamaan, dalam rangka juga pembekalan kepada mereka untuk siap mereka dalam aspek apapun, dan juga tanpa meninggalkan teknologi, karena kita harus mengikuti teknologi. Dan kami berterima kasih kepada pemerintah provinsi, Infokom, mudah-mudahan dengan melalui ini makin luaslah pengetahuan terhadap pramuka, dan orang tua pun semakin yakin. Baru-baru ini kita menerima kunjungan dari gugus depan Universitas Riau. Itu anak-anak. Jadi gugus depan yang cukup lengkap, karena mulai dari siaga anak-anak sampai penggalang, sampai penegaknya. Jadi mereka, orang tuanya datang berkunjung ke kita. Saya senang sekali karena orang tua percaya deh kepada pramuka. Pramuka ada prinsip, ada metode salah satu tuh. Jadi anak-anak ini harus didampingi orang dewasa. Jadi setiap kegiatan mereka harus didampingi oleh orang dewasa. Dan di pramuka antara wanita dengan pria itu terpisah. Namanya satuan terpisah. Kalau dia perempuan, pembinanya orang dewasanya perempuan. Kalau dia laki-laki, pembinanya laki-laki. Jadi itulah prinsip yang kita jaga terkait dengan pembangunan karakter yang sesuai dengan jati diri, nilai-nilai bangsa kita. Dan insya Allah saya ingin meyakinkan di forum ini kepada Bapak Ibu masyarakat sekalian, pendengar yang berbahagia, percayalah kepada pramuka untuk membangun karakter. Karena pramuka mengakui setiap keunikan anak-anak. Dan pramuka punya pembina, punya pelatih yang bersertifikat. Bersertifikat, kalau guru berapa tahun ini punya sertifikat, tapi pramuka sejak dia lahir tahun 61, dia sudah punya sertifikat sebagai pelatih. Tidak sembarang, dia sudah punya SIM gitu. Jadi alhamdulillah, makanya pramuka bahkan dengan Undang-Undang 12 tahun 2010, negara bangsa kita memperkuat posisi pramuka ini sebagai wadah pendidikan non formal yang baik, yang terstruktur, berjenjang, punya kurikulum, punya pelatih yang berlisensi, yang dipercayakan kepada kita pramuka. Barangkali ini yang dapat ya secara umum. Sekali lagi di forum setiap ulang tahun kita selalu mengulang-ulang itu. Dan jangan lupa pada tanggal 14 13 ya malam ya, kami akan ada ulang janji namanya. Kami ulang lagi komitmen kami yang namanya kode kehormatan pramuka, itu ada namanya Dharma dan Satya ya. Lalu besoknya kami akan berziarah ya, berziarah ke makam pahlawan. Saya merinding ya untuk mengingat pahlawan-pahlawan bangsa kita, juga pahlawan-pahlawan pramuka yang menyusun produk pramuka ini yang menjadi begitu baik menurut saya sebagai karya manusia yang harus kita perhatikan gitu. Dan kita semoga Bapak Pramuka Indonesia almarhum Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9, beliaulah Kakornas kita yang pertama, dan juga sebagai Bapak Pramuka Indonesia. Dan kita mudah-mudahan beliau dirahmati Allah. Semua pahlawan pramuka yang telah mendahului kita bersempena dengan Hari Pramuka ini, mari kita kenang, karena beliau itu kontribusinya terhadap pramuka ini luar biasa. Dan makanya sampai sekarang dalam usia 66 tahun saya masih belum apa-apa di dunia pramuka ini. Namun begitulah yang diberi oleh pramuka kepada kita semua. Sekali lagi terima kasih. Nanti kegiatan detailnya tanya sama anak-anak muda ini ya. Oh itu seru nanti. Saya bayangkan di Siak. Nanti kami akan juga berkemah di sana. Terima kasih. Ya berarti banyak kegiatan. Oh dan banyak sekali. Pastinya kegiatannya ya sangat-sangat bermanfaat Insya Allah, ya Kak ya. Insya Allah. Nah mungkin secara teknis kita akan bertanya ke Kak Raka nih ya Kak ya. Apa saja sih kegiatan dari Remuna Daerah ini?
Seru pasti nih. Oh baik, terima kasih Kak Yolan dan terima kasih juga Kak Syarudin kepercayaannya. Jadi di Pramuka itu sebagaimana yang disampaikan Kak Ilal, ada metodenya namanya learning by doing Kak. Oke. Jadi kita harus belajar sambil melakukan. Nah inilah kita proyeksikan di Raimuna Daerah. Di Raimuna Daerah itu kegiatan besarnya namanya ada Global Development Village sama Youth Development Town. Di mana di sana fokusnya kepada peningkatan keterampilan mereka, penambahan pengetahuan, dan pengenalan budaya sama ada pelestarian lingkungan. Jadi kegiatan di sana itu cukup komplit banget ya. Oke. Nah, kalau kita ditanyakan kegiatan Jabarnya ada, detailnya kita ada kegiatan wisata nih, ada kegiatan wawasan yang akan dilakukan di sana. Ada kegiatan jumpa tokoh. Oke. Nah, tokoh-tokohnya juga alhamdulillah sampai hari ini yang konfirmasi cukup banyak yang akan berpartisipasi ya. Seperti yang disampaikan Kak Ila tadi, kita sudah menyurati Komisi Pemberantasan Korupsi. Kenapa kita ambil KPK ini? Bahwa kita sadar permasalahan kita di negeri kita saat ini adalah pemberitaannya selalu tentang korupsi, selalu tentang korupsi. Kita pikir Pramuka harus ambil peran di sana. Apa peran yang bisa dilakukan Pramuka? Kami ingin melakukan pencegahan sedini mungkin. Umur 16 sampai 25 merupakan, kalau bahasa kerennya itu quarter life crisis ya. Jadi di mana mereka sedang mencari jati dirinya. Mungkin inilah saatnya ditanamkan pengetahuan pencegahan sikap-sikap yang kurang baik nih, sikap-sikap yang tercela yang merugikan orang banyak. Karena Pramuka prinsipnya harus bisa memberikan manfaat. Itu salah satunya. Ada juga tokohnya Bupati Siak Kak ya, Kak Alfedri yang akan ikut serta bersama kita. Ada juga dari pimpinan Bank Indonesia yang nanti Bank Indonesia akan memberikan pemahaman dan wawasan tentang cinta, bangga, paham terhadap rupiah. Bahwasanya kita jangan hanya pandai menggunakan, tapi kita harus tahu, mengetahui apa sih gunanya rupiah. Kalau tidak ada rupiah, bagaimana Indonesia ini, bagaimana negara ini. Jadi nilai-nilai yang ditanamkan itu sangat luar biasa sekali. Di bagian pelestarian lingkungan kita ada nama kegiatannya tanaman toga, tanaman obat keluarga, sama ekobrik. Setiap peserta yang mau ikut serta di Raimuna Daerah ini diwajibkan membawa 3 buah ekobrik. 3 buah ekobrik. Jadi ukurannya ada yang 1,5 liter, ada yang 600 mili. Itu syarat mereka mendaftar. Kalau ekobrik itu kan sampah yang dikumpulkan itu cukup banyak dalam satu itu, karena harus padat baru bisa digunakan. Sampai hari ini kita terdata ada 1182. 1180 yang akan ikut serta nih. Kalau panitianya buatnya malah 20 ekobriknya. Tapi kalau peserta 3 aja nggak apa-apa. Nah, dan mereka juga bawa tanaman obat. Jadi mereka dari masing-masing kabupatennya, berarti sekarang ini 7 hari ini. Tepat 7 hari sebelum pelaksanaan Raimuna Daerah dimulai, mereka tentu sudah mengumpulkan sampah plastik yang ada di lingkungan mereka. Bayangkan 1182 orang secara massal bergerak mengumpulkan sampah di daerah mereka masing-masing. Dan nanti disatukan sampahnya di bumi perkemahan Siak, Tengku Buang Asmara, dan itu akan kita bentuk sebuah monumen. Tulisan Raimuna Daerah Riau 2024, dan ada juga yang akan digunakan untuk menjadi furniture. Meja, kursi ya dari wadah ekobrik tersebut. Karena sudah kita tes ketahanannya ini cukup bagus dan daya tahannya cukup lama ternyata. Dan ini sampah tidak tergunakan, tidak termanfaatkan, tidak terolah. Kalau diurai sama alam dia lama, makanya kita manfaatkan. Itu salah satu jabaran kegiatannya. Ada lagi kegiatan wawasan kita bersama dengan dinas juga nih. Ada dinas lingkungan hidup kehutanan, kebersihan ya. LHK Provinsi Riau yang akan memberikan materi. Dan ada lagi kegiatannya itu namanya Beranda Lancang Kuning. Kenapa Beranda Lancang Kuning? Lancang Kuning ini mengambil namanya Riau. Dan di sana kita Riau ini memang satu budaya gitu kan, Melayu pada dasarnya. Tapi di antara budaya Riau ini di masing-masing 12 kabupaten kita terasa ada keberagaman. Keberagaman itu kan membuat kesatuan nggak ya? Karena itu kita hadirkan, kita sediakan fasilitasnya, mereka akan datang. Jadi peserta nanti akan berkunjung ke masing-masing stand kabupaten. Kita terbayang proyeksi kegiatan ini adalah peserta tidak mesti mengunjungi 12 kabupaten sedaerah Riau, cukup hadir ke Siak saja, mereka sudah bisa cukup mengetahui tentang bagaimana 12 kabupaten daerah se-Riau ini. Udah digambarkan dari stand-nya sendiri ya. Benar. Dan juga bukan hanya itu saja, Pramuka juga memberikan manfaat bahwa kita sediakan namanya stand bazar di sana. Siapa pengisi stand bazar ini adalah masyarakat sekitar, masyarakat lokal. Standnya melibatkan masyarakat sekitar juga ya? Jadi kita harus setiap kegiatan kita harus memberikan manfaat dong kan. Jadi kita sediakan tendanya, kita bawakan dari Kota Pekanbaru, mereka tinggal mengisi di sana tuh. Mereka tinggal mengisi dan ya terjadilah perputaran ekonomi di sana, peningkatan. Dan juga untuk setiap kegiatan malam kita buka untuk umum.
Jadi kita setiap daerah akan menampilkan pentas seninya yang berupa hiburan tentunya. Masyarakat boleh hadir, boleh melihat, menyaksikan. Saya pikir untuk di sebuah kabupaten, apalagi itu cukup jauh dari kota ya Kak ya. Itu sangat menyenangkan melihat hiburan terus-terusan selama 4 hari. 4 hari ya? 4 hari Luar kegiatan, biasa. 18 sampai tanggal 21. Tapi peserta kita sudah mulai datang nanti di tanggal 16. 16. Ya, Oke. akan pulang tanggal 22. Seriau, Pramuka, Remuna ini pengertiannya adalah perkumpulannya pemimpin, Kak. Oke. Jadi setiap kabupaten itu ada perwakilan 70 sampai 100 orang. 70 sampai 100 Iya, orang. kalau dibilang Wow. nih, kalau Kota Pekanbaru nih SMA-nya ada berapa nih? SMA-nya ada 15, MAN-nya ada berapa, swastanya ada berapa? Mungkin ada 30-an sekolah. Iya. Dari 30 sekolah ini kita ambil perwakilannya. Dia Oke. diseleksi di kecamatannya, dikirimkan ke kabupatennya. Kabupaten lah yang mengirim ke kita di tingkat provinsi. Artinya, orang-orang yang terpilih ini adalah para pemimpin. Benar. Adalah pramuka terbaik yang dikirimkan ke Remuna daerah. Nah, kalau hadir di Remuna daerah ini artinya berkumpul bersama pemimpin. Iya. Kenapa itu Raimuna? Bahasanya ini diambil dari pegunungan Yapen Waropen, Papua. Artinya adalah perkumpulannya pemimpin suku. Pemimpin suku. Pemimpin suku, Oke. iya. Orang-orang hebat biasa yang berkumpulnya. Ya, insya Allah nih, kalau kita proyeksikan kan umur 17 sampai 25 ini di 2045 tentu dia usianya sangat produktif. Iya, benar. Umur 40 sampai dengan 55 tahun nantinya mereka di sana. Umur Umur pemimpin ya. 40 sampai 55 hari ini orang-orang yang jadi gubernur, orang yang jadi Amin, menteri, amin. ada yang jadi wakil presiden. Jadi saya pikir ini tidak menutup kemungkinan bahwasannya nanti dari gerakan pramuka, dari yang ikut Remuna daerah ini akan jadi pemimpin di negeri kita Lancang Kuning, negeri Riau ini. Amin. Mungkin bisa menyebar juga ke tempat lain, jadi menteri dan sebagainya. Itu kita harapkan anak-anak muda yang kumpul hari ini jadi tonggak keberhasilan, jadi tonggak yang memastikan 2045 Indonesia memang akan mencapai generasi emasnya. Amin, amin. Pastinya percaya ya bahwa nanti orang-orang hebat itu akan lahir dari pramuka ini ya. Amin. Terutama Raka ya, kita doakan ya. Dan teman-teman lainnya, tadi ada perwakilan 7 sampai 70 sampai 100 orang per kabupaten. Luar biasa ya, nantinya akan membawa generasi kita lebih maju ke depannya. Nah, kalau untuk kolaborasi sendiri nih, tadi ada sama KPK, Bang Riau, ada kolaborasi dengan siapa lagi nih Raka? Ini ada sama orang gedung belakang, ada Oke, sama KPU KPU. Provinsi Riau. Kenapa kita milih KPU? Karena ini dekat pemilu. Iya, benar. Dekat pemilu ini kita pengen pramuka itu terlibat aktif dan menyangkal segala hal yang bertentangan dengan moral. Oke. Karena itu kita hadirkan KPU memastikan bahwa setiap anggota gerakan pramuka ini ikut memilih. Iya. Pertama ikut memilih dan menjauhi segala larangan yang tidak sesuai dengan norma. Karena itu dihadirkan juga Bawaslu nih Kak. Iya, benar. Bahwasanya pramuka harus terlibat nih dalam setiap aspek pemilu. Pramuka itu anti politik Kak. Pramuka itu tidak berpolitik. Iya. Itu ada di ADRT kita bahwa pramuka itu adalah organisasi non politik. Tapi kita juga tidak bisa menutup mata terhadap perpolitikan yang terjadi di Benar. Indonesia, Harus di negara melek ya? kita. Iya, justru pramuka harus melek. Pramuka harus jadi bagian yang memilih. Pramuka harus jadi bagian yang mengawasi ini terselenggara dengan baik. Benar. Karena itu kita hadirkan juga di sana. Oke. Jadi kalau ditanya siapa saja yang terlibat, stakeholdernya cukup banyak. Ya, ada juga Bang Riau Kepri yang ikut bersamai kita. Jadi kalau ajangnya di Riau ini mungkin ada Bujang Dara, Ya, tapi ya. pramuka ada juga Bujang Oh, Daranya ada Kak. juga ya? Fokus dia membahas tentang kepramukaan. Kalau Bujang Dara Riau mungkin fokusnya umum ya, general pariwisata. ya, budaya gitu ya. Nah, kalau ini mereka sekarang yang lagi tren banget kita bahas itu adalah SDGs. Oke. Jadi salah satu tema yang kita angkat itu adalah pendidikan yang bermutu Oke. di kegiatan Bujang Dara Raimuna nanti. Raimuna. Jadi pramuka, peran apa yang bisa ditawarkannya untuk menjamin semua masyarakat ini mendapatkan pendidikan yang bermutu lewat organisasi gerakan pramuka. Seperti yang disampaikan Kak Kasirudin, pramuka ini berjenjang, jenjangnya dari mulai dia umur 7 tahun, nah sampai 25 tahun itu dibina. Setelah dia 25 tahun, dia membina. Artinya ini paripurna urutan jenjangnya dan udah disahkan sama Undang-Undang Republik Indonesia tentang Gerakan Pramuka nomor 12 tahun 2010. Berarti ini satu-satunya organisasi kepemudaan yang membina anak muda yang diresmikan oleh negara dan dinaungi oleh undang-undang. Saya pikir ya pramuka ini sangat lengkap gitu. Lengkap banget. Lengkap banget ya. Jadi nggak ada
kalau orang masih menilainya hanya dari yang dimediakan, saya pikir media ingin cari apa yang bisa terkenal ya, Iya, sifatnya exposure viral ya, dari- exposure ya. dari Iya. pramuka sendiri gitu ya. Nah, kalau pramuka mungkin sedikit exposure-nya karena dia stabil. Iya. Stabil, minim konflik, itu juga mungkin kenapa kita tidak terlalu terkenal. Tapi kita kalau di media kita ada namanya Instagram kita dkd.riau. Boleh dicek nanti teman-teman semuanya pendengar podcast ini, Kominfotik. Bagaimana nih pramuka berkegiatan selama ini? Remuna Daerah adalah salah satu kegiatan kita saja nih. Yeah. Dari 5 tahun kebelakangan ini masa bakti kita, ada banyak sekali kegiatan yang sangat berkenaan dengan masyarakat. Terakhir yang paling berkesan bagi kita semua adalah Semarak Ramadan. Semarak Ramadan. Ya, Semarak Ramadan ini kalau pramuka ini biasanya non budgeting ya. Jadi kita mengumpulkan semua pakaian, sepatu, tas dan berbagai macamnya dari masing-masing kakak-kakak kita dan masyarakat yang mampu. Oke. Lalu kita buat di kantor kuartir daerah Jalan di Goro ini juga namanya Mall Duafa, Kak. Oke. Jadi berakhir namanya jadi Mall Pramuka Peduli. Sebagaimana belanja di mall, jadi semua masyarakat yang kurang mampu, menengah ke bawah, kita bolehkan hadir di sana. Mereka benar-benar milih bajunya. Sebenarnya bisa aja nih pramuka itu langsung bagi ngasih gitu kan. Tapi ada yang belum kita dapatkan nih vibes-nya gitu kan kalau anak muda nih kan. Jadi kalau kita mau lebaran, pengennya belanja nih untuk baju lebarannya kan. Iya, pasti milih dong. Pasti ya? milih dong. Benar. Karena sensasi belanja itu adalah dimilihnya nih kan. Iya, benar-benar. Kita ingin memberikan rasa ini juga kepada mereka. Bahwa mereka bisa hadir. Jadi kita berikan kupon, mereka datang ke sana, belanja sesuai dengan jumlah kuponnya. Harus ada nominalnya kan. Baru bisa terasa, tapi nominalnya cukup besar. Kalau kita kasih 20 poin itu bisa dapat 6 sampai 7 baju. Wow, Nah, juga ya, 6 jadi sampai mereka 7. pilih, ada yang digantungin, ada yang di rak, ada sepatu, nanti ada harganya 2 poin, 3 poin, 5 poin, mereka ambil. Selesai mereka ngambil, kita packing di kantong yang cukup bagus, ada labelnya juga, lalu kita berikan sembako Luar biasa. untuk mereka pulang. Dan itu sangat banyak sekali peminatnya, kami sampai kewalahan, itu cuman bisa buka 1 minggu kegiatan. Kenapa 1 minggu? Karena kita kehabisan stok ya, kayak kehabisan stok, kehabisan bahan untuk pelaksanaan Semarak Ramadan. Jadi itu memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Nah, itu salah satu kegiatan yang kita laksanakan saja. Gitu. Beberapa kali Riau ini mengalami bencana, khususnya paling agak parah kita banjir dulu ya. Iya, banjir. Sampai ada di Pelalawan itu daerah yang tidak bisa akses. Jadi di bawah pembidangan Kailal ada namanya di Masgana, pengabdian masyarakat, lingkungan dan bencana. Jadi di sana kita juga antarkan bantuan nih. Desanya namanya Kute. Kute. Kalau Kute Bali kan kita Riau ada Kute juga. Kuala Terusan. Di sana itu mereka nggak bisa ngapa-ngapain, Kak. Yang bisa mereka karena di sana potensinya wisata. Jadi selain wisata mereka cuma nelayan. Karena air tinggi mereka nggak bisa kemana-mana dan terkepung ya. terkepung. Jadi harapan mereka hanya bantuan. Karena itulah pramuka datang dari Kota Pekanbaru ke Pelalawan naik truk Basarnas waktu itu. Super juga sama kakak kita dari Basarnas. Habis itu kita naik kapal namanya ponton. Itu hampir 1,5 jam kita naik kapal baru bisa sampai di sana. Jauh juga ya? Udah sampai di sana untuk bagikan ke rumah-rumahnya kita harus naik sampan lagi. Naik sampan lagi, sampan Biasa kecil. Jadi kita bagi. ya. Ya. Jadi sebegitulah pramuka inginnya memberikan manfaat kepada masyarakat dan tentu ingin berpartisipasi langsung nih. Apa yang bisa dibuat pramuka sampai hari ini saya pikir nggak pernah tinggal diam. Termasuk di saat COVID sekalipun melanda, saat ini masih ada saya pikir di 12 pasar di Kota Pekanbaru alat cuci tangan dari gerakan pramuka. Masih ada ya? Masih ada. Dan waktu itu kita buat cukup dilirik oleh Gubernur Riau waktu itu masih Pak Samsuar dan beliau ikut berpartisipasi membuat itu dan sampai itu bisa dibagikan ke 12 pasar se-Kota Pekanbaru. Jadi pramuka ini bahkan di tengah bencana yang skalanya internasional sekalipun dia tetap mencari perannya untuk aktif memberikan kontribusi pada masyarakat kan. Karena itu ya saya pikir tidak ada keraguan dalam hati saya terhadap gerakan pramuka. Semoga ini tertular kepada Bapak, Ibu dan teman-teman semuanya sehingga ingin aktif dalam gerakan pramuka, ingin ikut serta. Jadi jangan didengarkan dulu isu dan berita di luar sana, coba aktif di dalamnya. Saya pikir kalau udah aktif, udah cinta ya? Dia nggak mau pergi rasanya. Begitu Kak Yolan. Oke, luar biasa. Kita udah dijabarkan tadi sama Raka ya Kak ya. Ternyata banyak kegiatan selama 4 hari itu yang akan
dilaksanakan untuk HUT Pramuka sendiri. Nah, mungkin kita mau nanya ke Kak Kasirudi nih. Bagaimana sih Kak peran Pramuka ini dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada anggotanya? Mungkin Kakak sebagai ketua ya, tahu nih bagaimana anggota-anggotanya gitu. Jadi saya kembali, tadi saya singgung kita punya prinsip dasar. Lalu ada metode. Jadi ada 4 prinsip dasar dalam gerakan pramuka, pendidikannya. Lalu ada 8 metode yang akan dijabarkan untuk mendidik, untuk membangun karakter anak-anak kita. Jadi itu ada di dalam materi pendidikan pramuka. Nah, kami di pimpinan kuartir tentu kita memfasilitasi bagaimana pendidikan pramukaan itu melalui pelatih pembina kita yang punya metode, yang punya kurikulum itu dapat dijalankan di gugus depan. Ya. Karena anak-anak didik kita itu berada di gugus depan. Dan di Indonesia ini itu 99% gugus depan itu berpangkalan di sekolah. Oke. Baik sekolah negeri, sekolah swasta, pesantren. Mulai dari jenjang SD sampai ke jenjang perguruan tinggi. Bahkan perguruan tinggi juga punya gugus depan. Ya. Jadi cara kita sebetulnya sederhana saja. Sederhana dan sebetulnya sederhana tapi kuat gitu. Peganglah prinsip dasar kita itu. Jadi sebagai misal, anak-anak itu kan berbeda setiap orang. Nah, kita juga dengan kegiatan-kegiatan itu sudah merupakan implementasi daripada nilai-nilai ataupun prinsip-prinsip dasar dari gerakan pramuka itu. Dan juga pengembangan dari pendidikan pramuka itu sendiri. Sebagai contoh kan di pramuka kan tidak ada perbedaan. Iya. Tak ada perbedaan, mereka sama. Nah, cuma karena ada prinsip tadi misalnya yang perempuan harus terpisah dengan laki-laki. Itu prinsip. Karena itu sesuai dengan nilai-nilai kita. Iya, Nilai-nilai agama kita, Benar. nilai-nilai moral kita, jati diri kita. Nah, itu situlah uniknya di Indonesia. Lalu kemudian kegiatan-kegiatan, saya menambahkan tadi yang disampaikan, walaupun keluar dari ini sedikit, macam bantuan itu banyak sekali, sehingga saya tak dapat saya menyebutkannya. Bahkan kita sudah sampai ke Palestina, ke perbatasan Rafah itu. Jadi itu Pramuka Riau, air kita bantu, dan makanan kotak, sampai ke Rafah. Kita punya komunitas ini, Pramuka Riau itu, ya karena terbatas kita punya media, padahal kita juga Pramuka sadar, dia memang karena tidak populer di khalayak di media mainstream, tapi kita punya web kuarda.or.id ya, untuk tidak menyebut dot ya, titik ya. Jadi kita punya Instagram, kita punya Facebook, bahkan TikTok kita bahkan ada mencapai 1 juta ya. Wow. Followernya kan. Jadi Viral-viral dan juga semuanya ya, anak-anak muda yang ngelolanya. Jadi kita dalam rangka menanamkan nilai-nilai itu gitu kan. Nah, kita juga tidak lupa daripada dinamika dan pola-pola anak-anak muda. Ya. Mungkin karena usia saya sekarang, saya mungkin tidak begitu persis mengetahui, tapi kami memahami bahwa anak-anak muda itu dinamikanya berbeda dengan kami muda dulu. Itu juga kami akui gitu. Makanya dia dibina juga oleh pembina-pembina yang relatif muda, yang umurnya 30-an. Jadi tetap dalam koridor nilai-nilai itu, dalam koridor prinsip, dalam koridor metode permukaan. Karena kita memakai semuanya produk asli Indonesia. Di pramuka kita memakai yang namanya among itu yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara, bapak pendidikan ya, gitu kan. Nah, kalau di depan dia membimbing, kalau di tengah dia berbaur, memberi motivasi, kalau di belakang dia mendorong hal kebaikan. Itu dipakai juga di dalam prinsip-prinsip metode di kepramukaan. Nah, dengan alam juga demikian gitu. Jadi semua di alam, makanya di pramuka itu ada namanya kecerdasan. Jadi di pramuka itu ada kecerdasan spiritual, ada kecerdasan emosional, ada kecerdasan sosial budaya, ada kecerdasan intelektual itu, dan kecerdasan fisik.
Luar biasa. Jadi Lengkap makanya ya, Kak, ya? lengkap. Jadi itulah keunggulan pramuka sebetulnya. Hmm. Ditambah dengan kecerdasan. Itu sebagai dasar sekaligus sebagai tujuan. Dasar daripada pembelajaran kita itu jadi tujuan daripada membangun karakter ini dengan 5 kecerdasan itu tadi. Makanya di pramuka itu walaupun dia kurus hitam tapi dia sehat. Kurus hitam. Betul, dia sehat. Itu terlatih loh. Lalu anak-anak kita kemarin yang penggalang ya, yang juara 3 ya, lomba tingkat nasional. lomba tingkat Bayangin itu, anak-anak di kampung Siak sana. Iya. Bayangin tuh, dia juara 3 dia. Jadi di pramuka begitu. Jadi artinya komplit ya. Nah, itu memang kita memerlukan pelatih dan pembina. Karena pelatih pembina itu kan terus usia, faktor usia. Iya. Nah, yang mana tadi sebutkan Kakak Syarudin juga, pramuka ini dekat dengan alam juga ya. Mungkin Yola mau bertanya, apa sih langkah-langkah yang diambil pramuka sendiri nih, Kak, dalam melindungi dan melestarikan budaya Indonesia sendiri atau alam, baik budaya ini ya, budaya kita gitu. Nah, karena nih kita tahu bahwa pramuka sendiri ya kebanyakan kegiatannya di alam ya, seperti camping dan lain-lain gitu. Baik. Gimana, Kak? Terima kasih Kak Yolan. Pertama alam dan budaya nih ya. Tapi kita ke alamnya dulu. Kalau dibilang apa sih yang dilakukan pramuka untuk biar bisa melestarikan alam? Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya kegiatan kita ini di Raimuna daerah sekalipun ada kegiatan pelestarian lingkungan. Mengumpulkan sampah, menjadikan dia ekobrik. Nah ini sampah plastik adalah sampah yang butuh ribuan tahun baru bisa terurai. Karena itu ini skalanya masif. Udah diambil mereka. Kita anggap itu udah salah satu jadi bagian yang terpadu. Tapi dia juga tidak mencegah, karena itu adalah mengatasi ya. Jadi dari bagian pencegahan di gerakan pramuka, kalau kita berkegiatan sebisa mungkin kita tidak merusak alam, tidak mengambil, tidak menebang ranting sembarangan, tidak mengambil hal-hal yang berada di alam seharusnya ada di alam gitu. Dan juga beberapa kali di tahun lalu saya pikir kita udah tanam 1.000 pohon. 1.000 pohon dan buah-buahan yang itu diserahkan kepada masyarakat. Ini pramuka yang mengadakan pohon dan buah-buahan, tanaman buah-buahannya, tapi kita tanam di lingkungan masyarakat. Sehingga yang menerima manfaat adalah masyarakat. Jadi itu saya pikir udah jadi bagian dari langkah nyata kontribusi pramuka terhadap pelestarian lingkungan. Dan kita di Gerakan Pramuka beberapa hari yang lalu telah melaksanakan kegiatan Gudeg Ramah Lingkungan ya Kak ya. Gudeg Ramah Lingkungan ini kita sadar bahwasannya ramah lingkungan itu harus dimulai dari satuan terkecil. Satuan terkecil di Gerakan Pramuka itu gugus depan. Jadi gugus depannya udah dididik ramah lingkungan, tidak menggunakan plastik, cara mengolah sampah sampai dengan melestarikan lingkungannya. Banyak sekali nih. Bahkan di kita sendiri di levelnya kita udah mengelola sampah itu bukan hanya plastik saja nih Kak, tapi sampah organik gitu. Organik juga. Iya, jadi sisa-sisa makanan itu udah kita kelola. Jadi beberapa waktu yang lalu kita juga ada di komunitas namanya Pekanbaru Changemaker. Ini adalah komunitas yang mengelola sampah organik. Kita tahu nih bahwa kota kita, Kota Pekanbaru adalah penghasil sampah yang cukup besar. Sesuai data statistiknya itu 1.100 ton per hari. Diangkut sampah ke tempat pembuangan. Dan 60% dari 1.100 ton itu adalah sampah organik. Sampah organik. Kalau itu dibiarkan, ditumpukan saja nih, hari ini pemerintah kita belum punya solusi yang nyata. Kalau penuh TPU Muara Fajar yang 1, maka sekarang udah dibuat TPU Muara Fajar yang 2 gitu kan. Kita pikir ini harus olah. Tapi harusnya itu diolah dari sumber penghasilnya. Sumber penghasilnya siapa? Kita nih, rumah tangga, masyarakat. Ya, benar. Karena itu kita ikut mengelola. Kalau itu dibiarkan dia kan menyumbangkan CO2 dan itu menipiskan lapisan ozon kita. Benar. Karena itu kita kelola namanya biokonversi. Biokonversi itu menggunakan maggot. Jadi maggot itu makan sampah organik. Benar. Kalau maggot itu udah besar, dia bisa dijadikan pakan ternak. Jadi kalau rumahannya namanya bioflok. Jadi bioflok itu budik dambar, ada juga budidaya ikan dalam ember. Jadi sampah makanan kita dimakan maggot, maggotnya selesai makan kita kasih ke ikan. Jadi perputarannya dapat nih. Nah, jadi itu nggak habis-habis. Nah, itu salah satu bagian kita peduli terhadap lingkungan. Kita peduli terhadap alam.
Karena kita pengen nih di usia kita nanti yang 40 sampai 50 tahun ini alam Indonesia ini masih terjaga. Alam Indonesia ini masih terbarukan, udaranya masih segar, masih bisa kita lihat langit yang biru. Kalau di bagian budaya, salah satunya yang saya sampaikan tadi, di kegiatan Remuna Daerah itu ada kegiatan wisata. Kalau kita mau melestarikan budaya, tentu kita harus kenal dulu budayanya, apa yang budayanya. Gitu ya. Makanya nanti di Remuna Daerah, di Siak, khususnya ini tentu budaya Melayu yang paling kental. Kalau dibilang nih, Siak itu homelandnya Melayu gitu kan. Iya. Jadi di Siak, sesuai dengan kultur kita Melayu, kita harapkan peserta Remuna Daerah nanti bisa berkunjung ke masing-masing situs sejarah, situs budaya, dan ada pengantar kegiatan budaya juga yang akan disampaikan kepada mereka bahwa inilah budaya Riau, inilah sejarah Riau, inilah yang harus dijaga dan dilestarikan. Kalau dia sudah dijadikan naskah, tentu kalau anak muda sekarang ini di online kan jadinya kan, bener-bener. Sehingga bisa lebih dibaca. Kalau dia di satu situs saja, itu kan harus berkunjung ke sana. Sekarang kita bisa dunia dalam genggaman katanya kan, bisa lewat smartphone kita, dan itu lebih terpadukan. Jadi kita pengen anak muda itu dengan dia kenal, dengan dia paham sejarah, dia bisa buat inovasi terbarukan. Bagaimana ini bisa lebih mudah dipahami? Dan kita juga sudah memulai tersebut dari levelnya mungkin panitia nih ya, dengan memediakan sejarah-sejarah kita, bahkan peristiwa sejarah pun kita ingatkan kembali. Jadi kalau bilang alam dan budaya, Pramuka udah konsen ke sana sejak lama gitu. Dan kalau dibilang satuan karya, tadi ada satuan karya yang bergerak dan ini akan laksanakan dalam waktu dekat, namanya Saka Kalpataru dan Wana Bakti kan. Ini bidang DLHK banget gitu, lingkungan hidup dan kehutanan dia. Jadi kalau Wana Bakti itu kehutanan, Kalpatarunya ke lingkungan hidup. Akan dilaksanakan perkemahan nasionalnya nanti di Jakarta. Kemarin dilaksanakan regional di tahun kemarin di Jambi, Merangin Eco Geopark. Jadi Merangin itu salah satu situs nasional juga karena udah diakui secara internasional bahkan kontur geologinya nih. Dan di sana kita lakukan kegiatan itu ngirimkan 50 pramuka Riau. Untuk dibina di sana, fokusnya kepada lingkungan hidup dan kehutanan. Tahun depan juga dilaksanakan. Tahun ini bulan September. Bentar lagi ya? Iya. Dan itu di bawah kementerian ya semua kegiatannya. Jadi saya pikir pemerintah juga cukup konsen terhadap pramuka ini. Karena pembinaannya stabil, jadi mungkin dia kurang populer. Karena itu tugas kita bersama. Mungkin ini ada support dari Diskom Infotik Provinsi Riau untuk mempopulerkan pramuka ini, mungkin bisa jadi sebuah gerakan yang nyata dan bermanfaat bagi masyarakat. Karena pastinya sekarang, apalagi era sekarang ya Kak Raka ya, pentingnya itu di sosial media ya, maksudnya promosi ke sosial media. Karena mungkin nih dari pramuka sendiri udah gencar nih ya, tapi pastinya kalian punya promosi di Instagram atau di TikTok ya, apa udah terjalankan? Alhamdulillah kalau di cek sosial media kita, konten kita itu sudah sangat terbarukan sekali, dan bahkan ala-ala Yunan juga sudah terbarukan sehingga pembuatannya juga lebih bagus dan idenya lebih kreatif banget gitu ya. Kan. Kalau di Riau ini alhamdulillah beberapa kali kita bahkan dari pramuka sendiri memenangkan penghargaan juara-juara gitu. Tapi dikenalnya yang menang itu atas nama pribadi. Padahal mereka pramuka semua nih. Dan idenya dari pramuka tuh. Beberapa kali termasuk tahun lalu logo Riau dari pramuka itu Kak. Kota Pekanbaru, logo Pekanbaru, HUT Pekanbaru, Tujuan Kota Pekanbaru itu anak pramuka semuanya yang menang. Ya? Cuman dibawa kan atas nama pribadi kan. Jadi ada embel-embel iya, ya? Kecuali nanti boleh kalau Provisi mau buat lagi atas nama lembaga organisasi nih ya. Tapi biar kami munculkan ini punya anak pramuka ini. Gitu. Sebegitu meleknya anak pramuka terhadap media. Jadi kita nggak gaptek sama sekali juga nih. Berarti ya pastinya pramuka ini melahirkan anak-anak yang berprestasi ya. Yang mungkin ya kurang aja nih diembelkan pramukanya, tapi secara personal pribadinya tuh udah terkenal ya. Luar biasa. Nah, kita tadi sudah membahas banyak mengenai HUT Pramuka sendiri, yang mana bertema Pramuka Berjiwa Pancasila Menjaga NKRI. Nah, mungkin ini yang terakhir nih Kak, harapan mungkin dari Kak Asyarudin dulu, harapan untuk generasi
Provinsi Riau, mungkin generasi Indonesia juga, dan harapan untuk anak-anak pramuka. Baik, terima kasih ya. Jadi sekarang ini kan eranya generasi mereka nih, generasi Z ya. Jadi Gen Z, memang ya? jadi memang makanya kita lebih banyak melepas mereka ini gitu, menyerahkan mereka itu. Nah, sekarang kan disaksikan semua kan bagaimana terampilnya dia menyampaikan segala macam persoalan, gagasan dan pemikirannya. Makanya kami ini hanya berpikir konseptual saja, tapi strategis. Nah, harapan saya terutama pada pemerintah. Gitu. Jadi ini mungkin pendapat pribadi ya. Selama ini pramuka itu memang tetap ada, eksis dia. Tapi menurut saya greget kepastian bahwa pemerintah ada dalam program pemerintah itu saya belum lihat. Belum lihat. Makanya kami baru nih Januari yang kemarin kami menyampaikan pada pemerintah provinsi agar pendidikan pramuka ini dimasukkan ke dalam rencana pembangunan jangka panjang 2024 ya, 2045. Karena harus dicantumkan. Karena pramuka ini adalah pendidikan non formal yang tercantum di dalam sistem pendidikan nasional. Pendidikan nasional itu ada dua, pendidikan formal dan pendidikan non formal. Jadi artinya apabila dia dimasukkan dalam rencana pembangunan pemerintah, baik pemerintah nasional dan kita di daerah, kita harapkan minimal di rencana pembangunan jangka menengah. Kita sudah kirimkan surat kepada gubernur melalui Bapeda agar ini diperhatikan. Sehingga dia cantumkan bagi formal, mengapa kan sudah meyakinkan nih pramuka ini, mengapa tidak diformalkan dia dalam rencana pembangunan? Ini harapan saya. Harapan saya selaku ketua kuartir, pemerintah percayalah dengan pramuka ini. Kukuhkan secara formal di dalam rencana pembangunan daerah bidang pendidikan non formal. Mengapa tidak dibuat perda? Kemarin saya pancing tokoh-tokoh politik buat perda tentang penguatan dan pengembangan pendidikan non formal di daerah. Inilah kesempatan pramuka. Sehingga pemerintah pun membiayai pramuka tanpa ragu-ragu. Tanpa ragu-ragu sehingga siapapun nanti yang memimpin negeri ini tetap ingat dia. Karena dia tercantum dalam dokumen resmi pemerintah dalam rencana pembangunan. Ini harapan saya selaku ketua kuartir daerah. Lalu kemudian kami juga telah beraudiensi dengan Dewan Pendidikan Provinsi. Dalam waktu dekat kami juga beraudiensi dengan Lembaga Adat Melayu Riau. Dan kami juga akan beraudiensi dengan Badan Amil Zakat Provinsi Riau. Karena pramuka perlu ya meyakinkan berbagai pihak bahwa ini di sini bernaung anak-anak kita umur 7 sampai 25 tahun. Inilah potensi aset bangsa kita. Jadi pramuka tidak hanya sekedar sudah ada dananya sudah. Kata orang Melayu melepas batu di depan tangga. Maksud saya tidak begitu. Tidak temporer dia. Tapi pramuka masuk dalam program pendidikan non formal jelas dia. Karena pramuka ini membangun anak-anak kita, membangun karakter, mendidik akhlak mereka. Dan semakin percayalah orang tua. Dan pramuka ini benteng Pancasila. Saya lihat ke prinsip dasar itu. Percaya sama pramuka ini. Saya meluahkan ini karena ini kesempatan. Karena ini kami akan 2024 Desember ini kami akan bermusyawarah daerah. Selesai masa jabatan. Kami sudah menyampaikan surat kepada DPR tentang perlunya pramuka ini mendapat perhatian, bukan lebih ya, tapi dia formal di dalam rencana pembangunan pemerintah, terutama pemerintah daerah. Dan pramuka juga percayalah. Sekarang alhamdulillah kami sudah bekerja sama pramuka dengan Universitas Lancang Kuning. Jadi sekarang jalur masuk pendidikan tinggi kan ada jalur prestasi, jalur bidik misi segala macam yang orang-orang susah. Kami juga pramuka ini sebagai jalur loh. Bahwa pendidikan ini pramuka ini adalah prestasi gitu. Alhamdulillah Lancang Kuning sudah dapat menerima kami. Insya Allah tahun ini 6 orang anak pramuka gratis dengan Universitas Lancang Kuning. Kami menunggu respon dari Universitas Riau, Universitas Islam Riau, UIN Riau, kami menunggu dan perguruan tinggi yang lainnya untuk dapat menerima anak-anak kita ini sebagai jalur prestasi.
Dan pramuka punya indikator yang jelas di mana prestasi anak-anak itu ada. Di samping mereka punya tanda-tanda kecakapan itu tuh boleh diuji. Ya. Lalu pramuka juga output indikator kinerja utamanya adalah Garuda. Pramuka Garuda itu paling puncak. Itulah anak-anak itu. Percayalah sama anak-anak pramuka ini. Dan saya meyakini, saya belajar juga dulu, IQ tidak perlu tinggi. Bukan, tidak harus ya. IQ itu tidak harus tinggi. Yang paling tinggi itu adalah adab dan karakter mereka. Benar. Adab dan ilmunya. Jadi, seolah pramuka punya metode itu untuk membangun anak-anak itu. Makanya selaku orang dituakan di Pramuka Riau ini, saya berharap betul pemerintah mencantumkan pramuka ini sebagai pendidikan non formal. Saya bilang sama Ketua Bupeda, yang ditulis aja kita lupa. Apalagi yang tidak ditulis. Iya Pak, katanya. Mohonlah perhatikan, saya bilang. Jadi, Benar. itu harapan. Lalu, bagi anak-anak kita, itu tergantung kita. Anak-anak kita ini akan ikut. Pramuka sedang berupaya sekarang bagaimana metodenya terus berkembang, ya, sehingga dia menarik, ya, sehingga orang tua juga yakin. Itu tergantung kita. Tapi kalau sudah anak-anak tuh masuk di pramuka, itu jarang anak-anak tuh keluar. Jarang lagi keluar. Nyaman ya, Sudah Pak, ya? nyaman, senang sekali. Oke. Dan orang tua percaya. Dan kita menjaga itu sekali. Karena saya pernah, walaupun saya bukan latar pendidikan, saya pernah juga memimpin dinas pendidikan tuh. Saya termasuk risau bagaimana anak-anak kita ini dengan kondisi yang sekarang, ya dengan narkoba. Tadi kita kan sudah LGBT, tapi insya Allah pramuka punya alas itu. Budaya jangan khawatir, makanya kami akan beraudiensi dengan LAM untuk meminta dukungan. Ya juga Basnas, kami tahu pemerintah kita punya beasiswa. Kita bersyukur tahun yang lalu ya, Dinas Pendidikan kita juga sudah membuka untuk SMA, SMK jalur pramuka. Kita bersyukur. Sudah ada. Cuma ya? sosialisasinya lambat. Belum. Tak tahu kita. Udah seminggu mau selesai barulah kita tahu. Jadi apa yang publikasinya lambat? Saya tak tahu ya di pemerintah. Mungkin ini kritik di pemerintah tak apa-apa ya. Saya kan pernah di pemerintah dulu juga saya dulu. Saya dah pensiun saya. Nah, kami minta dukungan itu. Sekali lagi kami berharap agar pramuka ini dimuatkan secara formal di dalam rencana pembangunan daerah sebagai pendidikan non formal. Sekali lagi, pendidikan non formal adalah bagian daripada sistem pendidikan nasional kita. Dan pramuka sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang, dia adalah pendidikan, walaupun dia pendidikan non formal, tapi dia terstruktur, berjenjang, punya kurikulum dan punya pelatih yang berlisensi. Apalagi Lengkap ya Kak ya? lengkap itu. Jadi tadi sudah dengar ya adik-adik kita anak muda ini, makanya saya senang, saya termasuk senang. Ya tak perlu kami banyak bicara, biar aja anak-anak ini yang berkembang gitu ya. Tapi kami coba membantu apa ya, peran kami adalah meyakinkan pihak-pihak pemerintah, pihak swasta, pihak dunia usaha lainnya, bantulah pramuka. Dan kita bersyukur juga karena pramuka, karena dia bukan lembaga non profit, dia bukan lembaga politik, tapi dia dipercaya pemerintah untuk membangun anak-anak kita di luar pendidikan formal dan pendidikan keluarga. Saya rasa demikian. Terima kasih kepada Dinas Info dan terutama adik-adik, sahabat-sahabat podcast Diskomfitik Riau, jangan segan memberi kami kritik juga, memberi kami pesan atau apa yang mesti kami buat. Ya kami sebagai manusia tentu punya kekurangan. Yang paling penting hari ini sekali lagi saya bersyukur, saya baru 2 hari yang lalu tahu saya di sini akan ada kegiatan seperti ini. Mudah-mudahan lebih luas ya. Juga Diskom Infotik semakin baik, semakin maju, semakin jaya dan banyak follower dan viewer yang banyak. Luar biasa. Dan jangan lupa juga singgah di web kami kuarda.org.id dan juga Instagram di KD gitu.
Semoga apa yang kakak harapkan tadi bisa Amin. terrealisasi secepatnya ya. Panjang sekali ya harapan Panjang. saya. Nah, mungkin yang terakhir nih, harapan dari kakak sendiri nih untuk mungkin pemerintah, untuk anak-anak pramuka dan generasi kita sekarang. Kalau ditanya harapan, sebagaimana tema yang kami usung pada kegiatan Remuna Daerah ini adalah event akbar terbesar dan terakhir bagi masa bakti kami, adalah pramuka menginspirasi, berkolaborasi, membangun negeri. Jadi kita sadar bahwasannya anak muda saat ini tidak suka disuruh, tidak suka diperintah, tapi mereka mudah terinspirasi, mudah termotivasi. Sebagaimana Pandawara beraksi, hanya 5 pemuda menggerakkan membersihkan sampah, dimulai dengan lingkungannya, ditiru oleh se-Indonesia. Sekarang hampir di setiap kabupaten kota ada gerakan-gerakan serupa. Artinya masyarakat Indonesia ini sangat mudah saat ini, anak-anak muda kita sangat mudah diinspirasi. Karena itu kami mengacu bahwa setiap orang itu ibaratkan sebagai roda. Roda itu roda gigi, ada motornya. Kalau dia satu bergerak, yang lain mau tidak mau akan ikut bergerak juga. Karena itu kita pengen jadi inspirasi. Pramuka hari ini harus jadi penginisiasi sebuah gerakan, sebuah gebrakan untuk Indonesia Emas 2045. Pramuka tidak mau hanya menonton saja, jadi sama-sama bergabunglah di gerakan yang bergerak ini. Kenapa dia namanya Gerakan Pramuka? Karena dia bergerak, ikut perkembangan zaman, ikut kemajuan zaman, bahkan menciptakan inisiasi produk terbarukan. Baru. Nah, kalau kita pengen ya sama-sama jadilah pramuka yang inspiratif. Dan inspirasi itu kalau belum bisa didapatkan, maka bergabunglah kepada Gerakan Pramuka. Luar biasa. Yang pasti setelah podcast ini mungkin banyak anak-anak generasi baru kita yang mau join ke pramuka ya. Amin. Yang mau konsisten, mau setia di pramuka untuk membangun karakter anak-anak Indonesia lebih baik ke depannya ya Kak ya. Amin. Lebih keren ke depannya, lebih kreatif ke depannya. Nah, terima kasih banyak Kak Kasih Arudinesa selaku Ketua Kuarda Riau. Makasih banyak Kak. Terima kasih. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Kak Raka Teguh Pratama selaku Ketua Dewan Kerja Pramuka Riau. Semoga apa yang kakak-kakak sampaikan menjadi informasi dan wawasan baru nih untuk Sobat Diskominfotik Provinsi Riau sekalian. Sekali lagi kita ucapkan selamat ulang tahun Pramuka ke-63 tahun 2024. Pramuka berjiwa Pancasila menjaga NKRI. Terima kasih banyak sekali lagi. Saksikan terus podcast Diskominfotik Provinsi Riau hanya di YouTube channel Diskominfotik Provinsi Riau. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Diskominfotik Provinsi Riau sekarang juga ya. Terima kasih, saya Yolanda Mardaya, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Salam Pramuka.